ada dua ya. Menurut Kristen dua, menurut saya satu. Menurut Itu. saya kalau sesuai alam kabut yang saya pahami juga satu, tapi kenapa abang tadi dengar ada dua? Itu yang Begini, menurut Kristen Tuhannya orang Islam beda dengan Tuhannya orang Kristen. Kalau menurut Bapak itu sama, alhamdulillah saya bersyukur. Karena saya selalu membawa narasi pengajaran Musa, pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad sama. Sama-sama mengajak kepada satu Tuhan. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad diperintahkan, katakanlah Nabi Muhammad bahwa Allah itu Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Di dalam Markus 12:29 Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Ulangan 6 nomor 4 Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Tetapi Kristen yang bukti sekarang ini, mereka mengatakan Tuhan tiga di dalam satu. Itu yang saya bingung, Bapak, jujur, serius. Itu yang saya bingung. Itu yang saya bingung. Adik juga bingung itu. Oh, berarti Bapak juga bingung. Izin. Ini. Ya. Bapak bertanya untuk anak, kita balik saja Bapak dan anak ya. Iya, siap. Ini loh, Bapak mau bertanya untuk anak ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, 10 dan 11 itu dikatakan begini. Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang berdiam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sekarang Bapak tanya kepada anak loading dulu. Pada ayat yang ke-10 itu ada perkataan Yesus begini, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pertanyaan Bapak kepada anak, apakah Bapak salah jika Bapak menyembah Bapa yang di dalam Yesus itu merujuk kepada Yesus sendiri? Apa salah atau enggak itu ya? Oke, baik. Kalau untuk menyembah kepada Yesus ini mohon maaf saya tegas bilang salah. Karena bertentangan dengan Lukas 4 nomor 8. Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Yesus jelaskan dalam Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kan? Terus Yesus, bukannya kamu yang harus disembah, bukannya kamu yang Tuhan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yesus, jadi kita berdoa ini kepada kamu, menjebak kepada kamu atau kepada siapa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Terus kamu ini siapa? Aku hanya jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa harus melalui kamu? Karena apa kata Yohanes 1:18? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepadamu. Berarti kamu diutus ke dunia ini hanya untuk menyampaikan firman. Betul. Dalilnya mana? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ketika Bapak mengutip dalam Yohanes 14 nomor 9 sampai 10, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apakah ayat ini harus kita ambil secara letterlek atau butuh tafsiran? Ketika kita melihat Yesus, berarti kita telah melihat Bapa. Apa sih perkataan Yesus seperti itu? Bukankah Yesus itu selalu berkata dengan perumpamaan?
Maksud daripada Yesus itu, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa. Kamu telah melihat kebesaran Bapa, yaitu Bapa ini. Aku hadir ke dunia ini karena Bapa. Aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Maka Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Sehingga dalam Yohanes 17:1 apa kata Yesus? Ya Bapa, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu, agar anakmu ini mempermuliakan engkau di hadapan mereka. Makanya bagaimana cara Allah Bapa mau menunjukkan kemuliaan Yesus itu? Ingat tidak ketika detik-detik Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 nomor 4. Ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, apa kata Yesus? Penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah dipermuliakan. Makanya orang-orang itu heran, dia sudah mati bertahun-tahun, dia sudah mati 4 hari, sudah dikubur dia. Apa kata Yesus? Dia hanya tertidur saja, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, dia mengadakan tangan ke langit. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya Yesus mau menunjukkan kemuliaan Bapa yang ada pada dirinya dengan orang yang sudah mati 4 hari dan dia bangkitkan. Sehingga di dalam Yohanes 3 nomor 2 dikatakan apa? Nikodemus mengatakan kepada dia, Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Kalau di dalam Islam, jika Allah tidak menghendaki. Makanya diperkuat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, wahai orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Bapa, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Bapa melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Jadi dia hanya diberikan mujizat. Untuk apa dia diberikan mujizat? Agar bisa membuktikan bahwa benar-benar dia ini utusan Allah. Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37, utusan Tuhan. Yohanes 11:42, utusan Tuhan. Matius 11:25, berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15, hamba Tuhan. Yohanes 12:42 sampai 50, dia diperintahkan oleh Tuhan. Terus bagaimana bisa dia jadi Tuhan? Sementara dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Kalau di Islam, Bapak, ini saya masuk ke Islam sedikit. Kalau di Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, tidak ada salah satu pun orang Islam yang menuhankan Al-Quran. Padahal dia tahu itu firman Tuhan. Tetapi kami orang Islam jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seharusnya di dalam kekristenan, ketika firman Bapa itu nuzul menjadi manusia, yaitu Yesus, jangan kalian tuhankan Yesus, melainkan kalian jadikan Yesus itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Bukankah terdengar suara dari langit? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan tuhankan dia. Silakan Bapak, kalau salah tolong luruskan ya. Kalau salah tolong luruskan, silakan. Tapi anak, sebelum Bapak lanjut, Bapak tanya sedikit dulu. Anak otak itu terbuat dari apa? Hah? Dari popeda dengan apa saja? Dari popeda dan kuah dingin. Ternyata Ali otak itu kayaknya terbuat dari kuah ikan kuning dan papeda dingin, apa ya? Cocok. Apalagi dia tambah dengan ikan goreng sedikit, dabu-dabu mantap. Aduh, hancur. Ikan goreng sudah habis, sudah diborong. Sudah diganti ikan bakar loh, TB2. Jadi begini ya. Bapak mau tanya nih, adik tadi sempat kutip Matius 11:25 ya.
Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini Bapak merenungkan ayat itu, Bapak belum ketemukan itu apa yang disembunyikan dari orang bijak dan orang pandai dan apa yang dinyatakan kepada orang kecil. Coba apa anak perjelaskan dulu itu apa yang disembunyikan dari orang bijak dan pandai dan apa yang dinyatakan kepada orang kecil itu anak. Me itu banyak di Dola itu, sisa download Dola saja, Dola tahu kok, masa Bapak tidak tahu. Me itu download Dola saja, Dola apa maksudnya disembunyikan? Maksudnya begini Bapak, saya tipikal orang itu, kalau hal yang mudah tidak usah kita mempersulit. Ada Dola itu. Dola Matius 11:25 ini yang disembunyikan dari orang kecil itu maksudnya apa? Kan Dola kasih. Kan? Oke, Itu sudah kan oke. sudah ada. Kalau gitu Bapak lari ke saja lah. Cuma begini Bapak. Saya ambil inti poinnya di situ, berarti Yesus ini bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Ingat, Tuhan tidak butuh gantungan, ya. Tuhan itu harus berdiri sendiri. Tuhan tidak bergantung kepada yang lain, kan? Tetapi di Matius 11:25 ternyata Yesus bersyukur kepada Bapa. Berarti ada oknum lain yang lebih tinggi daripada dia, sehingga dia mengucap syukur. Nah, poinnya di situ. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus sudah mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi, terus kenapa masih ada orang Kristen mengatakan dia Tuhan? Berarti konsekuensi yang diterima ada dua Tuhan. Karena yang satu di langit, yang satu di bumi. Oke. Itu pemahaman saya. Kalau salah, tolong luruskan. Silakan. Oke. Menarik sekali. Jadi gini adik, kadang-kadang Bapak itu sering berdoa begini, ikuti apa yang Yesus katakan, terima kasih Bapa Tuhan langit yang bumi, Bapak telah memberikan napas kehidupan, Bapak sudah memberikan rezeki. Apakah salah itu? Enggak salah kan seperti itu kan? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah ketika Anda berdoa kepada Tuhan. Contohnya begini, Anda berdoa kepada Tuhan melalui pelantaran Yesus, itu tidak masalah. Kalau di Islam itu namanya wasilah. Kami berdoa melalui utusan Tuhan. Tetapi tidak boleh kami berdoa kepada dia. Kami menjadikan dia itu sebagai macam pribadi Bapa yang turun. Kan kebanyakan begitu kan? Ada tiga Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah dalam satu hakikat, bla 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 begini. Akhirnya itu ketika saya mulai masuk ke ranah Tritunggal, saya bilang coba kamu jelaskan saya Tritunggal. Itu dia jelaskan itu dari kejadian sampai kebingungan kita semua itu. Tidak bisa dapat Bapak. Tidak bisa. Karena begini Bapak, saya orang Islam, tidak akan sempurna iman saya apabila tidak mengimani ada sosok yang pernah diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Karena dalam keimanan orang Islam itu ada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir. Iman itu apa? Meyakini sesuatu hal yang tidak dilihat. Iman. Bahkan di Ibrani 11 nomor 1 sudah jelaskan, dikatakan di situ. Nah, itulah iman. Nah, jadi kami beriman. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Yesus, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kebanyakan orang Kristen ini salah resepsi. Berarti kalau kalian mengimani itu, berarti kalian tahu di mana kitab-kitab terdahulu, di mana ini. Iman itu bukan lihat dulu baru percaya. Kalau iman itu lihat dulu baru percaya, siapa yang bisa lihat akalnya? Kalau dia harus melihat akalnya baru dia percaya, berarti selama ini dia tidak punya akal, karena dia tidak bisa lihat akal. Jadi kami orang Islam itu tidak akan sempurna iman kami apabila kami tidak mengimani kalau Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Makanya dia itu Bapak, kalau pemahaman orang Islam, Yesus itu juru selamat khusus bagi Bani Israel, Musa khusus bagi Bani Israel. Makanya Yesus selalu mengatakan apa? Wahai kaumku, wahai Bani Israel. Tetapi kalau Nabi Muhammad itu diutus bagi seluruh alam. Makanya dia mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Ajam kasih kecil aja, Ajam kasih kecil TV. Jadi dia dikhususkan. Kalau tidak percaya,
Coba kita buka di sini di apa? Kisah Para Rasul 4:27. Nih. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Ada penekanan bagi Bani Israel. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan yang simpel, saya pu bapak ini orang Israel atau bukan? Kita orang Saparua sana. Orang Saparua baru mau Yesus. Oh, jauh sekali. Pantas Yesus mengatakan dalam Matius 7:21, 22, 23 kan? Mereka bernubuat demi namaku, memanggil aku Tuhan, Tuhan. Saya berdiskusi dengan loading memakai namamu. Tuhan, Tuhan, saya mengobati orang sakit pakai namamu. Apa kata Yesus di 23? Nyala kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Coba Bapak terangkan dulu, jangan sampai saya bingung kan. Ya, ini teman-teman, ini bukan pena tua lagi. Beliau ini sudah pena senior. Gini ya, aku gini adik. Itu Bapak tertarik dengan kata itu ya, hanya untuk Bani Israel. Sekarang Bapak minta adik jelaskan ayat ini dulu. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa ayat itu tidak mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan Bani Israel sehingga dia mengaruniakan anaknya? Sebentar Bang, agar setiap Bani Israel yang percaya kepadanya. Tetapi di situ dunia ini setiap orang yang percaya kepadanya. Itu kenapa seperti itu? Apakah ayat ini ayat sisipan? Apa pendapat itu? Tidak. Bagaimana pendapat itu? Tidak. Ayat itu saya sebagai Islam saya mengatakan benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang berarti semua orang, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya saya bilang tadi, kami orang Islam percaya kepada dia, percaya sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kami percaya kepada dia. Kami percaya kepada dia juru selamat bagi Bani Israel karena dia diutus untuk Bani Israel. Makanya tadi saya mengatakan keimanan kami itu percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul Allah. Salah satunya dia. Injil diturunkan jadi kami percaya, kami sangat percaya dia. Makanya tadi saya mengatakan, tidak akan sempurna iman saya sebagai Islam apabila tidak percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Begitu. Kami percaya kepada dia. Maksud Bapak begini, kalau memang cuma untuk Bani Israel, kenapa konteks ayatnya itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kalau berbicara tentang dunia, otomatis tidak terbatas itu. Tetapi konteks ayatnya berbunyi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel kan khusus, tetapi konteks berbicara tentang dunia itu berbicara secara luas. Makanya Bapak bertanya kenapa jadinya dunia, kalau dunia itu kan luas, itu tidak terbatas. Iya. Iya, kalau berbicara masa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Ya memang dia diutus ke dunia. Emang dia diutus ke mana? Kan? Memang dia kan diutus ke dunia. Begitu, cuman dia diutus ke dunia dikhususkan bagi Bani Israel. Setelah dia punya tugas belum selesai dan dia mau dibunuh, maka disitulah mulai kan sehingga Kristus mengatakan penyaliban begini kan. Nah, Bapak pernah baca Yohanes 14:16? Oh, pernah itu. Keseluruhan sudah baca, tapi aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Betul? Kalau menurut Bapak itu siapa itu seorang penolong? Ya kalau seorang penolong ya aku Bapak menafsirkan dia, menyampaikan dengan teka-teki sajalah. Kalau Yesus urutan ke-24 berarti seorang penolong urutan ke-25 lah, seperti itulah saja. Ya sudah, asyhadu. Kan sih.
Karena di situ Bapak, kalau kita kembali ke original teks, Bapak simpel begini Bapak. Bapak minta saya kopi, saya kasih Bapak kacamata. Ini saya salah kasih apa benar kasih? Salah lah itu ah. Salah kasih, itu akal sehat. Akal sehat itu. Aku akan meminta kepada Bapak seorang, orang bisa dilihat kan? Tetapi ke 17 yang datang roh tidak bisa dilihat. Makanya saya selalu beranalogi, ini yang dipesan kipas angin, yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. Karena kalau kita, kebanyakan saya berdiskusi sama orang, oh itu Roh Kudus, itu Roh Kudus. Ayo, daripada kita berdebat dalam terjemahan, kita kembali ke original teks. Itu yang paling sudah mentok itu. Di dalam original teks, aku akan meminta kepada Bapa seorang parakletos. Aku meminta kepada Bapa parakletos. Tetapi yang datang adalah pneuma. Makanya saya kasih analogi. Bapak minta saya kopi, saya berikan kacamata. Salah kasih. Apakah benar Tuhan salah kirim? Kan tidak mungkin. Nah, kan tidak mungkin. Sehingga ingat, ketika Yesus baptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Berarti di saat Yesus di dunia, Roh Kudus juga sudah ada di dunia. Betul? Sudah menaungi. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 apa kata Yesus? Aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak akan datang. Aku harus pergi dulu. Kalau tidak Roh Penolong itu. Saya tanya sama Bapak, bisa tidak dalam satu negara ini punya 2 presiden? Tidaklah adik ah. Tidak bisa. Bisa tidak dalam satu dunia mempunyai dua juru selamat? Oh, tidak mungkin. Tidak bisa. Makanya dalam Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah, berarti Musa menyampaikan firman Allah. Jikalau saya dengan Bapak hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Nabi Musa. Itu. Nah, ketika Musa terangkat ke langit, ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Ketika saya dengan Bapak hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Nah, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang ini satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengar, Yesus mengatakan apa? Aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Apakah di Islam ada? Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang melalui aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Qul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Di dalam Al-Quran, wa man asyanu qawla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Jadi tugas para nabi itu mereka mengajak orang taat kepada satu Tuhan. Di dalam Ali Imran ayat 31 dikatakan, Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Saya tanya sama Bapak, anggap anak tanya sama Bapak, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana Bapak? Iya, di surganya lah. Ya sudah, asyhadu
Masih silakan Pak, silakan. Oke, agak. Gini. Bapak Ya. mundur sedikit ya di Matius 4 ayat 6 ya. Bapak mundur sedikit ya. Bapak mendapat agak bingung sedikit di ayat yang ke-6-nya. Lalu iblis membawanya ke bumbungan bait Allah dan berkata, jika engkau sang anak, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis malaikat Allah akan mengutus malaikat untuk menantang engkau agar kakimu tidak tersandung pada batu. Konteks di atas itu Yesus dicobai di padang gurun, ya kan? Tetapi kenapa Yesus menjawab janganlah engkau mencobai Allah Tuhanmu? Padahal konteksnya di atas Yesus dicobai di padang gurun. Mengapa Yesus tidak mengatakan janganlah engkau mencobai aku Yesus, tetapi dia berkata ada tertulis janganlah engkau mencobai Allah Tuhanmu? Itu kenapa itu agak tidak sinkron? Bapak berpikir itu. Ingat kata Yesus di Yohanes 5:30. Ingat kata Yesus di Yohanes 30. Aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ketika sang utusan presiden datang kepada kita dan kita menguji utusan presiden, berarti secara langsung kita telah menguji Pak Presiden. Sepakat? Sepakat. Ya. Oke, di dalam sini Anda baca, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Anak Allah ini bukan berarti Allah punya anak. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia, bukan pula anak manusia. Dikatakan Yesus anak Allah, ingat Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Makanya Salomo dikatakan anak Allah, Israel dikatakan anak Allah. Ya, ketika Yesus diuji dengan iblis, maka Yesus mengatakan, ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika iblis mencobai Yesus, berarti tidak secara langsung iblis mencobai Allah Bapa. Karena kenapa? Ingat, Yesus mengatakan aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku diperintahkan oleh Dia. Jadi, analogi yang simpel, biar kita mudah memahami, Nabi kita mengatakan sampaikan agama itu dengan tamsilan, agar mereka mudah mengerti. Ketika utusan presiden datang kepada kita, dan kita memukul utusan presiden itu, maka tidak secara langsung kita telah memukul hati Bapak Presiden, dan pasti kita diberikan sanksi. Ingat, utusan presiden bukanlah presiden, utusan Tuhan bukanlah Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau kurang silakan Anda tambahkan, itu pemahaman saya seperti itu. Iya. Kayaknya tidak perlu Bapak tambahkan deh. Puir-puir perkataan dan jawaban itu kayaknya disertai dengan hidayah sehingga mampu menobrak akal Bapak deh. Kayaknya udah cukup deh. Masya Allah. Amin. Insya Allah diberikan hidayah. Ingat kata Yesus. Bukan Dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih Dia. Ya, banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Ya, jadilah pengikut Yesus yang sejati. Kami tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam, tetapi kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, yaitu hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Gitu. Berdoa menuhankan kepada Tuhannya Yesus. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Karena Kristen yang sekarang ini bukan pengikut Yesus, melainkan penyembah Yesus. Gitu Pak, itu paham saya. Silakan. Begini. Saya diserang loh, tidak tahu ini bukan penatua, ini pena senior. Dia serang saya dengan beberapa, terkadang dia mau menguji keilmuan saya. Ya Allah, berikanlah saya kepahaman agama seperti Bapak ini ya Allah. Hilangkan itu. Anak dengar dulu. Bapak ini seorang pendosa, bukan pendeta. Yang pertama ya, Bapak ini seorang pendosa, bukan pendeta. Kadang-kadang di dunia TikTok ini, kalau Bapak lihat orang-orang seperti anak loading ini, Bapak lebih suka bertanya karena dari tutur kata, dari bahasanya, intonasi kata-katanya itu. Oh, rupanya orang ini bukan kaleng-kaleng, bukan kosong dia. Jadi, Bapak lebih suka sih seperti begini. Begitu. Iya, kan bukannya dikatakan bahwa Tuhan lebih suka seorang pendosa yang mau bertobat daripada ahli ibadah yang sombong dengan pahalanya, kan? Kurang lebih seperti itu. Begitu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi gini. Bapak ini kalau baca Yohanes 17:3 ya, begini pasti. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus.
Di sini Bapak timbul pertanyaan. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kata mengenal di atas, kata mengenal di bawah. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal satu-satunya Yesus Kristus yang engkau utus. Kadang-kadang Bapak bertanya begini, anak, apakah selain Yesus Kristus, utusan yang lain itu diutus oleh Allah yang tidak benar? Apakah seperti ini Bapak bisa bertanya atau enggak? Bisa, boleh, bisa. Itu kalau bisa itu kalau saya bilang itu syahadatnya Bani Israel. Kalau di dalam Islam kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Hamasya Rasul Allah. Karena dia Rasulullah. Kita start Bapak ya, izin sedikit. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 perikopnya rumah Bapak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kebanyakan banyak orang-orang Kristen yang blunder di situ. Ada yang mengatakan ada satu yang dipercaya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Nah, entah mereka tidak belajar atau kurang pemahaman, saya tidak tahu. Ingat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jikalau kita sudah percaya Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Makanya ketika Bapa kasih tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Karena kita berbicara konteks Yesus, berarti kita berbicara konteks pada Bani Israel pada zaman itu. Bukan zaman sekarang. Ya, karena ingat Nabi ke-25 siapa? Oke, anak-anak, oke. Bapak masuk sedikit ke ayat Quran ya. Boleh. Bapak ambil Maryam 34. Maryam 34. Isa Al-Masih selalu mengatakan perkataan yang benar yang mereka selalu perbantakan. Itu Bapak sedikit bertanya di situ. Kata mereka itu merujuk kepada siapa dan apa saja perkataan-perkataan Isa yang benar yang dibantahkan. Sabar. Di mana? Saya buka Maryam 34. Iya, apa sih itu yang Bapak mau tanya? Kata mereka perbantahkan itu merujuk kepada siapa dan kata perkataan yang benar itu perkataan-perkataan benar yang gimana yang mana yang dibantahkan itu? Iya, itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Mereka ini ragukan perkataan di situ. Itu merujuk kepada siapa? Oke. Yang untuk merujuk kepada Bani Israel. Karena Bani Israel tidak percaya bahwa dia ini adalah sang Mesias. Dan di Quran, sabar saya buka di sini, Pak. Ya. Sabar. Nah. Nah, Bapak bisa buka di Quran surat Maryam dari ayat 30 kan berkata itu. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan ia menjadikan aku seorang nabi. Kan? Seorang nabi. Jadi itu merujuk kepada mereka Bani Israel. Kepada Bani Israel. Baca sampai ke 34 itu. Nah, itu kenapa? Kenapa kalau di dalam Al-Quran itu Isa ketika masih bayi sudah diberikan mujizat untuk bisa bercakap-cakap.
Kenapa Isa masih bayi diberikan bercakap-cakap? Agar ibunya terselamatkan dari tuduhan orang-orang bahwa dia berzina. Ibunya berzina kan? Karena orang Bani Israel menuduh. Nah, tetapi kalau kita kembali ke konteks Bible, tidak ada bagaimana caranya Maria itu terselamatkan, lolos dari orang-orang Yahudi. Kalau di dalam Islam, itu ketika, nah ini, dia mengatakan ini, ketika Maryam, orang-orang Yahudi itu mengatakan, kamu tidak punya suami, kok kamu bisa melahirkan? Maka Maryam menunjuk kepada bayi itu kan, kepada Isa putra Maryam itu. Tiba-tiba dengan izin Allah, maka dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dan dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi Nabi Isa itu ketika masih bayi, dia sudah punya mujizat, yaitu berbicara. Nah, makna apa dia berbicara dalam keadaan bayi? Agar ibunya ini terselamatkan dari apa? Hukum rajam Bani Israel. Nah, sementara kalau di konteks Bible, bagaimana Maria selamat itu? Bagaimana Maria bisa selamat itu dari hukum rajam? Karena dulu kan orang-orang yang berzina, bagaimana tanggapan Israel kan? Bagaimana dia bisa terselamatkan dari hukum rajam itu? Coba Bapak jelaskan saya bagaimana caranya, karena itu saya belum dapat sama sekali. Inilah silsilah Yesus Kristus. Pada waktu ibunya berpacaran dengan Yusuf, maka ia telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, sampai seterusnya. Tetapi tidak menceritakan bagaimana ketika Maria terselamatkan dari orang-orang Yahudi. Waduh. Mungkin kasih pencerahan sedikit karena saya belum dapat itu. Begini loh, begini adik, begini anak. Kalau Bapak perjelaskan, nanti ada tanggapan yang begitu runcing yang membuat Bapak tidak bisa bertahan gitu loh. Tidak masalah, jikalau begini Bapak, selagi kebenaran disampaikan walaupun itu pahit. Bukankah perkataan Bapak yang saya kutip ulang tadi? Jadi gini, pada waktu itu kan aku ambil ya dari Matius 1:20 dan 21 ya, kalau tidak salah itu. Malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil